Pernah gak kalian berpikir, kenapa Islam punya sistem ekonomi sendiri? Islam itu bukan cuma mengajarkan tentang ibadah, tapi juga tentang cara manusia mengelola harta dan juga menegakkan keadilan sosial. Semua itu diatur dalam 4 landasan utama. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua itu ada hadis, yang ketiga itu ada ijma, dan yang keempat itu ada qiyas. Biar kita bahas satu persatu. Al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Di dalamnya ada prinsip dasar, yaitu kejujuran, keadilan dalam transaksi, larangan riba, dan kewajiban zakat. Contohnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna riba wala yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa akhalallahu al-bai'a wa harrama riba faman za'ahu mau'idatum mir rabbi fataha falahu ma salafa wa amruh illallahi wa man adahu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan melarang riba. Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh nyata bagaimana ekonomi dijalankan dengan jujur dan amanah. Banyak hadis berbicara tentang kejujuran, jual beli, dan larangan penipuan. Terdapat hadis yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi riba, dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim. Setelah Nabi wafat, banyak persoalan baru muncul. Untuk menemukan jawabannya, para ulama bermusyawarah dan juga sepakat untuk menetapkan hukum sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadis. Kesepakatan ini disebut dengan ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ulama atau mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syariat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, ijma merupakan hukum syariat Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Di dunia ekonomi modern, banyak persoalan baru muncul, seperti sistem koperasi, pembagian keuntungan usaha, atau cara mengelola dana bersama. Tidak semua ini dijelaskan secara spesifik dalam kitab klasik. Karena itu, para ulama melakukan musyawarah, membahas pendapat satu sama lain, hingga mencapai satu kesepakatan. Ijma menjadi dasar penting agar setiap kegiatan ekonomi tetap berjalan adil, bersih, dan sesuai nilai syariah. Lewat ijma, umat mendapatkan pedoman yang jelas bagaimana bermuamalah, bagaimana menghindari riba, dan bagaimana menjaga kejujuran dalam akad. Dengan adanya ijma, kegiatan ekonomi baik di koperasi, UMKM maupun usaha bersama dapat berjalan lebih terarah, halal dan penuh keberkahan. Qiyas adalah cara menentukan hukum dengan membandingkan masalah baru dengan yang sudah ada
selama alasan hukumnya sama. Misalnya, di zaman Nabi belum ada rokok. Nah, para ulama mengkiaskan rokok dengan khamar karena sama-sama memberi mudarat. Dalam ekonomi, bunga bank dikiaskan dengan riba karena sama haram. Di tengah pasar yang terus berubah, para pedagang tak hanya memakai uang tunai, tetapi juga pembayaran digital dan pesanan online. Semua ini tidak dikenal pada zaman Nabi, maka para ulama pun menggunakan kias untuk menyatukan yang baru dengan yang lama, melalui analogi hukum. Setiap transaksi digital dibandingkan dengan jual beli tunai harus jelas, jujur, dan tanpa riba. Dengan kias, perdagangan modern tetap berada dalam naungan syariat, meski zaman terus bergerak maju. Jadi, keempat landasan ekonomi Islam itu saling melengkapi. Yang pertama itu ada Al-Quran, merupakan wahyu utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ada hadis, ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga itu ada ijma, ketetapan dari para ulama. Dan yang keempat itu ada kias, analogi masalah baru agar tetap relevan. Nah, jadi dari keempat sumber utama dari ekonomi Islam itu saling melengkapi agar tetap adil dan juga jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.